Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam suasana Ramadan di tahun 2023 ini. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Andi Satria yang mana beliau malam ini berkenan untuk memberikan beberapa penjelasan yang sangat berharga tentunya tentang tarawih ya dan kepekaan sosial. Sebelum kita panjang lebar, kita masuk dulu dari pendekatan dengan istilah tarawih itu. Kira-kira di zaman Nabi Muhammad sendiri itu disebut dengan tarawih atau apa namanya, Ustaz? Pertama, alhamdulillah. Kedua, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tarawih ini nama khusus untuk salat sunnah yang khusus dilakukan pada bulan Ramadan. Iya. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paripurna, pribadi yang maksum. Semua yang kita jalankan berupa salat yang punya syarat dan rukun itu beliau adalah pelaksana utama. Kan Punain sering dengarkan bahwa Nabi ketika salat malam itu sampai kaki beliau bengkak. Iya. Itu artinya tidak boleh ada umat yang melebihi durasi salatnya Nabi. Dan tidak akan pernah ada umat yang mampu, jangankan melebihi, jangankan Menyamai saja. menyamai saja tidak bisa. Sulit ya. Nggak bisa. Maka tarawih itu kalau di hadis disebutkan Inna Allah farada siyama ramadana wa sanantu qiyamah. Allah mewajibkan puasa Ramadan, kata Nabi, saya menganjurkan salat tarawih. Berarti salat sunnah. Saya sunnahkan tarawih. Sunnah dalam arti sunnah yang bukan wajib. Kan ada sunnah tapi wajib. Misalnya salat 5 waktu itu kan sunnah Nabi, tapi wajib. Kalau tarawih sunnah Nabi berarti salat sunnah. Ketika dilakukan mendatangkan pahala, tidak dilakukan tidak menyebabkan dosa. Adapun tarawih yang kita lakukan ini, kata Nabi, ada penjelasannya. Man qamahu, man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersungguh-sungguh berpuasa karena Allah dan bertarawih bersungguh-sungguh juga karena Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Maksud Nabi adalah berpuasa itu kan urusan privat hamba dengan Tuhannya. Bertarawih itu selain urusan privat hamba dengan Tuhannya juga dengan sesamanya. Kalau dia seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya dan tetangganya. Maka pada zaman Nabi, tarawih beliau laksanakan itu di masjid, lalu rakaat lainnya di rumah. Karena rumah beliau dengan masjid itu kan di antara dinding. Tidak setebal dinding kita sekarang. Iya. Jadi Nabi Mungkin pelepah kurma ya. iya, beliau melangkah dari masjid ke rumah, salat qabliyah maghrib misalnya di rumah, lalu ke masjid salat maghrib, memimpin makmum, memimpin sahabat. Setelah itu beliau ke rumah salat ba'diyah. Di sinilah terjadi istilah sisakanlah salat untuk rumah kalian. Nabi berkata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Yang artinya jangan biarkan rumah kalian tidak ada orang salat di dalamnya. Berarti salat sunnah lah di rumah. Nah, kita agak jauh masjid dari rumah, maka yang dilakukan adalah bersiaplah sebelum waktu sholat itu tiba, berwudu di rumah, salat sunnah wudu di rumah, atau salat sunnah taubat di rumah, baru ke masjid. Baru ke masjid. Kan ada motor, ada mobil, ada kuda, apalagi jika masjid dekat. Jadi sisakanlah salat sunnah di rumah. Tentang tarawih, apa yang pernah ingin tanyakan? Yang sempat saya baca ya, katanya dari Imam Bukhari, beliau waktu zaman Nabi tidak sholat berjamaah, begitu ya. Kemudian pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau menetapkan sang khalifah, kemudian mengatur sehingga orang sholat tarawih secara berjamaah. Bagaimana yang menurut Ustaz itu? Nabi pernah bertarawih dengan ada makmum atau para sahabat bermakmum ke beliau. Tetapi dalam beberapa rakaat setelah beliau bertarawih, beliau hentikan dan beringsut ke rumah. Iya, salatnya di rumah. Tentu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa Nabi berpindah? Nabi menjelaskan, saya khawatir kalian menganggap ini wajib. Oh gitu. Jadi Nabi khawatir sahabat dan umat kita sekarang ini menjadikan itu wajib. Maka beliau ingin meringankan umat. Beliau sangat tidak ingin membebani umat. Beliau sangat sayang kepada kita sebagai umat beliau. Bahkan misalnya
pada suatu waktu Nabi salat asar. Tiba-tiba beliau salat asar waktu itu dengan kecepatan normal, dengan standar. Rakaat pertama dan kedua. Di rakaat ketiga tiba-tiba beliau mempercepat salat. Begitu pun di rakaat keempat. Setelah beri salam, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ataral dalam redaksi lain, anazal wahyi. Apakah Rasulullah menerima wahyu atau turun lagi wahyu?" Maksud sahabat adalah wahyu yang turun itu percepat salat di rakaat ketiga. Nabi berkata, "Kami itu buka as-sabi. Ini kafu an ummah." Saya tadi mau masuk rakaat ketiga, saya dengar ada anak yang menangis. Saya khawatir ibunya khawatir. Atau Nabi berkata, "Saya tidak mau ibunya khawatir. Saya bercepat salat." Saking pedulinya Nabi kepada keadaan Ya, kepekaan sosialnya tinggi. Iya. Begitupun ketika kita bertarwih, yang kita laksanakan di Indonesia dan Bulukumba secara khusus ini, terutama di Sulsel dan Bulukumba lebih khusus lagi adalah salat tarwih yang bukan menjemukan tapi cenderung menyiksa. Kenapa bisa? Maksud saya adalah ketika tiba waktu Isya, sebaiknya di bulan Ramadan itu waktu Isya itu diundurkan. Kan ada namanya al-Isya'ul akhir. Salat Isya yang waktunya diterlambatkan. Ya, dimundurkan. Ya, dimundurkan. Bagus ketika dimundurkan agar umat Islam yang tadi sudah makan buka puasa, salat maghrib, itu bisa lebih ringan lagi tubuhnya untuk beribadah. Tidak cepat terserang kantuk. Kira-kira berapa jaraknya tuh? Berapa jam tuh ya setelah misalnya buka puasa? Yang saya rasakan itu pun lain seperti yang dijalankan oleh saudara kita di ormas tertentu. Ya. Bahwa salat tarawih itu dijadikan sebagai qiyam Ramadan di waktu yang agak larut. Agak larut. Cuma kan ormas yang lain mengatakan tidak boleh begitu. Jadi ini ada dua pendapat bahwa bagus di larut malam, bagus di waktu Isya. Waktu Isya. Ya, pendapat ini sama kuat. Cuma kita umat Islam, walaupun berormas A yang berpendapat bahwa bagus setelah Isya, boleh menjalankan agenda tarawih itu berdasarkan pendapat ormas B. Ya. Kita kan sama-sama Muslim, sama Muslimah. Jadi tidak ada larangan bahwa kalau saya ormas A tidak boleh menjalankan cara salat tarawih berdasarkan ormas B. Ya. Harus berpola ormas A. Kan ormas hanya tempat berhimpun. Ya. Bukan memaksakan bahwa harus pola ini. Saya yakin di persoalan inti kita tidak berbeda. Sebaiknya tarawih itu dilaksanakan kalau di Bulukumba misalnya Setelah Isya kan? pukul 21 mulai jam 9. Sekarang kita mulai lebih cepat. Ditambah yang membuat masyarakat semakin pusing, ada tim safari Ramadan yang biasa durasinya panjang. Iya, ya. 30 menit, 40 menit. Sementara ceramahnya sudah panjang, banyak. Itu seperti yang pernah kita bahas kan. Jadi sudah ceramah panjang, tinggi, masyarakat bingung. Kita ini mau salat tarawih atau mau dengar kemarahan ustaz. Nah, akhirnya orang berpikir malam berikut saya cari masjid lain. Ternyata berpindah ke masjid lain. Begitu juga polanya. Saya memilih di rumah saja. Akhirnya kan orang lihat, kenapa kalau tarawih makin maju sapnya, artinya makin kurang jamaahnya. Makin kurang jamaah. Karena ada semangat atau animo yang tinggi masyarakat pada hari-hari pertama, tapi karena tidak dijawab dengan keadaan di masjid yang semakin nyaman dari waktu ke waktu, akhirnya masyarakat itu menjadi tidak ke masjid lagi. Atau mungkin karena bukan karena pengaruh sebagian yang mau beli baju lebaran gitu. Itu terjadi pada pekan kedua mulai. Pekan kedua. Berarti masih jauh hari Idul Fitri. Oh gitu. Sementara sekarang untuk beli baju lebaran kan kita tidak perlu lagi ke Makassar. Kalau dari Bulukumba, Iya. di dekat rumah ada yang melakukan itu. Tapi masyarakat memilih itu. Cenderung memilih tempat yang dimana mereka bisa diterima. Masyarakat bisa lebih beradaptasi. Masyarakat bisa lebih menyampaikan keinginan. Dan dijawab oleh tempat atau lembaga. Iya. Di masjid kan kita agak kaku. Kakunya adalah jangan ada yang ribut. Ya. Bagaimana kalau ada yang batuk? Banyak anak-anak begitu. Iya. Paling bagus itu di masjid kalau ada suara kipas yang agak-agak terdengar. Supaya orang yang kelaparan, perutnya bunyi, itu tidak terdengar. Kan malu jadinya mereka kalau sementara salah bunyi perut. Pasti orang berkata, dia lapar ini.
Maka bagus kalau saudara-saudara lain. Hening itu penting, Ya. tapi bukan dipaksakan harus hening karena ada masyarakat yang berkebutuhan khusus atau berkebutuhan lain, maka tarwih itu sebaiknya dipermudah. Teknisnya barangkali pun yang begini, kita kan memahami tarwih itu 8 rakaat, Ya. ada yang melakukan 20. 20. Hanya kita ini umat Islam di Bulukumba ini yang cenderung mengatakan 8 dan 20. Padahal bisa saja 10, Bisa 100. bisa 6, bisa 22. Ya. Dan jumlah rakaat tarwih itu tidak dibatasi banyaknya. Iya. Sedikitnya 2 rakaat paling sedikit. Bahkan kan banyak yang tidak tarwih. Iya. Tetap jadi orang Indonesia juga. Jadi jangan kita bebani emak. Silakan. Kalau di lingkungan Ustadz sendiri, misalnya di masjid-masjid biasanya taruhnya berapa? Ketika saya masih muda, kebanyakan 20. 20 ya. Tapi seiring pergeseran zaman menjadi 8. Tapi saya sebagai orang yang pendapat bahwa 20 yang jadi kebiasaan saya ketika bersekolah di pesantren dan sebagai dai yang masih muda waktu itu tidak menyebabkan saya berpendapat bahwa yang 8 itu sesat, tidak. Saya mengakui bahwa siapa tahu yang taruh 8 ini kalah dari jumlah rakaat dibanding yang 20, tapi menang dari segi surah yang dibaca setelah Fatihah. Iya. Misalnya yang 20 rakaat 1 ayat Iya. setelah baca Fatihah. Misalnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Langsung lagi. Ya, jadi menang di jumlah rakaat tapi kalah di jumlah ayat. Iya. Jadi saya bersangka baiknya di situ. Nah, bagaimana jika ada orang taruh 8, tiba-tiba malam ini Pak Imam berkata menoleh ke makmum, bagaimana kalau kita tambah 2 rakaat? Cukup 10. Kalau Iya. kita witir. Tapi itu kan tidak biasa. Itu tidak biasa. Dan Iya. dianggap lagi lain sesat. Iya. Di Bulukumba itu kan kalau ada yang kita tidak biasa lakukan, dianggap sesat. Iya. Itulah keluasannya tarwih. Makanya Punain tadi sempat tanyakan, salah satu asal muasalnya tarwih itu dari kata rawah yurawihu. Artinya salat berangin-angin. Iya. Seperti kita malam ini kan kita didukung oleh 2 kipas Boleh angin. kipas angin. Nyaman kita berdiskusi. Coba tidak ada kipas angin. Punain berkeringat, saya juga cucuran puluh. Bisa gerah. Diskusi tidak lanjut. Maka tarwih itu salah santai. Punain sudah 2 rakaat, sandar dulu. Saya Ngobrol-ngobrol. merokok dulu. Iya. Yang lain yang tidak gerak lanjut. Akan lanjut. Jadi sebentar orang yang tarwih tidak berhenti itu sudah masuk rakaat ke-7 ke-8, saya baru mau ikut rakaat 3 4. Jadi Pak Imam sudah mimpin witir, pulang Pak Imam dan yang witir pulang. Kita yang belum cukup 8 mau lanjut lagi. Iya, tidak perlu dicurigai. Tidak perlu dicurigai. Iya. Masjid itu jangan dikunci. Pasang saja kamera pemantau. Jadi tahu siapa yang melakukan sesuatu. Iya, fenomena masjid seperti itu kan mungkin karena sebagian terjadi pencurian ya. Dulu-dulu yang saya sempat dapatkan itu entah dari bacaan, dari diskusi dengan tokoh-tokoh agama di dunia kemahasiswaan, orang-orang para musafir itu kan bisa bermalam di masjid. Jadi musafir bisa singgah di situ dan sekarang itu sulit jadinya karena masjid terkunci. Gara-gara nilai setitik, rusaklah susu sebelanga. Iya, Gara-gara ulah sekomplotan manusia, orang lain dikorbankan. orang lain korbankan. Jika yang mencuri kota amal itu 1-2 orang, masa yang 2 juta orang tidak boleh bermalam di masjid? Ya, tidak bisa lagi singgah gitu ya. Iya. Kepedulian sosial yang hilang dari seringnya kita salat berjamaah adalah kita berjamaah itu tarawih atau salat lainnya yang kita lakukan berjamaah memunculkan informasi penting antar jamaah. Siapa yang cara salatnya tadi tertatih-tatih, mungkin dia mengalami sakit. Siapa yang kemarin datang hari ini tidak, mungkin mengalami kendala. Kemudian itu muncul di situ. Lalu untuk memastikan bahwa salat berjamaah kita itu khusyuk, yang datang berjamaah ke masjid tarwih misalnya, jangan semuanya masuk masjid. Misalnya di masjid A 30 orang yang selalu bertarwih. Sebanyak 30 ada 5 orang yang berjaga-jaga di luar masjid. Tunggu sampai orang yang 25 itu selesai tarwih baru mereka juga tarwih. Boleh juga masuk juga. Bahkan ketika mereka tidak tarwih pun tidak ada masalah. Tidak masalah. Misalnya teman-teman di Polantas Bulukumba yang bertugas di depan di belakang Masjid Nurul Amin Borkolku itu. Kan kalau saya lewat ada polisi 2 orang, 3 orang. Nah, tarwih 20 misalnya di situ.
Setelah tarawih 20 bubar jamaah, kan polisi pulang istirahat. Mereka sebenarnya biar tidak tarawih dianggap diberi nilai mendapat pahala tarawih, memastikan makmum yang salat berjamaah tadi aman dan khusyuk. Ya. Tidak perlu lagi berpikir motor, sandal. Kan setan itu datang. Ya. Kalau kita salat, uskur kaza, hatta la yadarikam sholat. Setan berkata pada orang yang salat, ingat motormu, kau tidak kunci ganda, sandalmu mahal, nanti ada yang ngambil. Kita yang salat bilang aman, ada polisi di depan. Ada landasan ayat anunya tuh, hadisnya tuh bagi orang yang tidak yang menjaga itu punya amalan yang sama pada orang yang dengan orang yang sholat. Ada hadis yang saya sebutkan tadi itu, Ya. man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilin. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang mengusahakan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan kebaikan itu. Ah, Cuma ini tidak boleh digunakan bahwa kalau orang itu salat duhur kita tidak perlu Ya. seperti dijaga sandalnya. Itu wajib, salat wajib. Salat tarawih ini sunnah. iya. Nah, apalagi jika orang yang berjaga itu salat tarawih juga sebentar, Iya. skornya 21. Double ya. Sudah salat tarawih berjaga pula. Ya, sebaiknya yang berjaga itu bergiliran, bahwa besok bukan lagi saya berjaga, saya lagi yang sholat. Sama juga orang yang puasa itu pun naik. Misalnya pas sopir itu dari Bulukumba Makassar, sebaiknya tidak berpuasa. Itu Karena- sebaiknya. Iya. Utamakan keselamatan penumpang. Ada sopir yang pernah bilang ke saya tahan pak, walaupun Bulukumba Pelopo. Dia bilang, iya bukan persoalan Anda tahan. Persoalannya adalah Anda musafir. Dan Anda musafir rutin tiap hari selama setahun. Iya. Nah bagaimana jika persoalan Anda mengalami dehidrasi, lalu konsentrasi mengemudikan kendaraan itu hilang 20%. Tikungan tajam Anda hantam lurus, maka kan penumpang korban. Utamakan keselamatan penumpang. Driver berfidyahlah kalau berperjalanan setiap hari sepanjang tahun. Kalau tidak, hanya di Ramadan sibuk, maka gantilah di bulan yang lain. Kira-kira berapa tuh untuk anunya? Minimal berapa kilo tuh perjalanan? Kalau standar untuk perjalanan yang kita boleh menjamak sholat, mengkasar sholat adalah 80 km ke atas 80. lebih. Jadi kalau ada misalnya driver Bulukumba yang mau mengakali fikih, misalnya dari Bulukumba ke Tanete kan cuma 30 kilo. Iya. Kali 4 kali PP, kan sudah lebih juga. Itu tidak masuk syarat. Iya. Karena antara tempat mukimnya dengan target yang mau didatanginya itu hanya 30 30 km satu kali pergi. Harus sampai ke Sinjai dia. Iya. Nah ternyata orang itu kembali lagi ke tempat mukim, ke terminal, Heeh. baru 60 kilo misalnya. Ataukah PP sudah 80, tidak dihitung. Yang 80 itu satu kali pergi. Iya. Bukan ya fullnya ke sana 80 kilo. Iya, Bukan 40 misalnya kembali, Iya. bukan itu. satu kali pergi Satu 80. kali pergi. Apalagi dari Bulukumba ke Palaupo itu ratusan kilo ya. Yang Bulukumba Makassar saja dekat. Ada yang bilang tidak ada masalah bagi saya Pak, karena saya ini kan mobil saya keluaran terbaru Iya. 2000 cc lebih. Itu bisa cepat sekali tiba. Bukan persoalan itu jaraknya. Ini rukhsah keringanan dari Allah. Tapi misalnya tadi dalam kasus itu, kalau dia merasa cukup mampu untuk tetap berpuasa dan dalam keadaan aman kan lebih baik ya. Bisa saja. Bisa saja. Karena disebutkan dari situ kana aktsar ahwalihi sallallahu alaihi wasallam al-kasr wal fitr. Kebanyakan keadaannya Nabi itu adalah mengkasar atau menjamak salat dengan al-fitr, tidak berpuasa ketika berperjalanan. Oh ya. Nah, pada konteks ini ada sahabat tidak berpuasa, ada juga yang berbuka. Nabi tidak mengomentari kedua pihak. Ketika beliau komentar seimbang. Yang puasa silakan, yang berbuka silakan. Dan Nabi kalau melakukan perjalanan jauh berbuka, Kebanyakan beliau tidak berpuasa memang. kebanyakan beliau berbuka. Ya. Jadi silahkan saja. Iya. Kalau lebih merasa sanggup lakukan, kalau tidak berfidyah saja seperti apa? Ganti di hari lain atau fidyah. Tapi bagaimana dengan penumpang? Dengan penumpang ya. Nah, karena ada juga penumpang yang bilang, saya tidak tahan melihat Pak sopir merokok Pak. Ya. Saya juga mau. Penumpang dengan jarak yang sama itu boleh tidak berpuasa. Tapi tidak lebih utama baginya. Ya. Kecuali Pak driver ini diutamakan tidak berpuasa. Kalau penumpang tetap boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, sama utamanya. Artinya
tidak lebih utama satu sama lain. Iya. Tapi boleh. Ini kan standar-standar. Karena lebih 80 kilo. Ukurannya 80 kilo. Jadi itu tidak mempengaruhi ya. Misalnya gini. Orang bisa saja langsung ke Jawa dengan ukuran 1 jam. 40 menit. Jadi ukuran dalam 40 menit orang bisa sampai ke Surabaya. Dari Makassar ke Surabaya. Nggak ada rasanya itu, nggak ada perjalanan. Apakah itu juga tetap bisa berbuka puasa? Iya, kita berbicara jarak. Jarak ya, Kita tidak bicara hitungannya. durasi. Bukan durasi waktunya. Karena mungkin tahun-tahun mendatang ada orang berperjalanan dari Bulukumba ke Papua itu seperti durasi tadi. Iya, Paling 6 menit. paling 6 menit. Sekarang kan sudah ada pesawat hipersonik. Iya, Dulu waktu saya masih kecil supersonik, sekarang hipersonik. Nanti ada barangkali megasonik atau apa namanya gigasonik iya. yang mungkin terbang sampai secepat kilat. Ya, di situ juga anunya, uniknya. Karena misalnya orang dalam perjalanan dengan misalnya 6 menit lah disebutkan. Tadi kan tidak ada rasanya tuh. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Kenapa harus tetap bisa buka puasa? Cuma jangan lupa Punaing, terkadang pendapat kita atau pemahaman kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita alami. Iya. Bahwa selama ini Punaing hidup di tempat yang mewah dengan keluarga yang serba berada sehingga semua serba nyaman, puasa nyaman, Iya. berperjalanan pun tidak terasa karena mobil mewah. Pernahkah misalnya Punaing pikirkan saudara-saudara kita yang merupakan buruh kasar, Iya. yang bulan Ramadan pun dikejar target harus selesai ini jalanan sebelum Lebaran. Iya. Mereka harus bekerja dengan memeras tenaga. Tidak mungkin mereka berpuasa sekuat apapun fisik mereka. Itu nggak wajib berpuasa ya, orang seperti itu. Mereka masuk kategori firman Allah. Wa 'alal ladzina yutiquna. Adapun bagi orang-orang yang berat baginya berpuasa, fa fidyatun ta'amu berfidyah. Silakan bervidya. Ada yang bilang, nanti setelah Ramadan baru diganti. Bagaimana kalau setelah Ramadan ada proyek berikut? Sibuknya juga begitu? Maka fidyah. Iya. Ini yang agak kaku gitu sama Islam di Bulukumba itu. Sedikit lagi Ustaz. Fidyanya yang bagusnya, yang tepatnya berapa itu? Untuk satu puasa yang kita tidak puasa pada hari itu, memberi makan satu orang miskin. Oke, Jadi, satu orang miskin. Satu orang miskin itu kalau kita takar 3/4 liter makanan pokok. Iya. Jadi tidak sampai 1 liter. Kan kita ini manusia tidak bisa makan beras 1 liter per hari. Iya, iya. Paling banyak 3/4 liter itu pun sudah jumbo. Iya. Di paling 1 liter itu berapa keluarga yang makan. Jadi makanya begitulah juga kita kalau cari rezeki. Iya. Jangan rakus. Kalau sudah ada di situ di tempat beras, sudah rakus. Jangan mencurigakan. Jangan terlibat dalam apa kau kamu. Sedikit yang kita makan per hari. Karena puasa ini kan bagaimana menahan ya. Mengajar kita efektif. Iya, tidak rakus dalam segala hal. Nah tadi Peneng, kita tambahkan sedikit Iya. tentang tarwih dan kepedulian sosial. Ada sabda Nabi itu di mana beliau berkata, "Man akala suma awil basol fala yakrabanna masjidana." Dalam redaksi lain, "Ya tazidna." Siapa yang sudah makan bawang merah dan bawang putih, maka jangan dekat ke masjid kami. Bau ya. Berjamaah. Nanti hilang itu aromanya. Kepedulian sosial sangat peka Islam itu. Pemerintah itu kan anjurannya jaga jarak. Sebenarnya itu anjuran yang tidak efektif menurut saya karena virus tidak mungkin tidak menular kalau hanya 1 meter. Apalagi hanya 2 tehel Iya. kecil, pindah virusnya. Orang pakai masker, ya lewat di sela-sela masker. Jadi baiknya yang kena virus misalnya jangan ke masjid, Iya. isolasi diri. Itu agar tidak menulari orang lain. Jadi, kepedulian itu dipentingkan. Yang kedua, kalau kita salat di masjid dan ada hal-hal mencurigakan di luar masjid, kalau tidak ada yang berjaga di luar masjid, maka makmum terutama saf paling belakang sebaiknya tinggalkan salat berjamaah, pastikan situasi aman. Keluar dari kejamahan untuk mengulangi sebentar salatnya. Iya. Atau boleh dengan cara lain, misalnya ada orang yang mengganggu salat berjamaah dan makmum yang dalam masjid itu di barisan pun boleh memberikan tanda apakah batuk tanpa sakit, sengaja membesarkan suara Iya. untuk menggertak orang itu atau menepuk jendela atau dinding yang didengar oleh orang di sana. Atau Pak Imam yang tiba-tiba mengeraskan suara, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu menggertak di luar. Iya. Itu yang kita tidak sering lakukan. Dianggap sebagai sesuatu yang aneh.
Padahal tidak aneh. Ini hal yang Tidak. biasa-biasa Iya. saja. Untuk menanggulangi masalah yang ada di luar ya. Iya. Atau ibu-ibu yang punya batita dibawa ke masjid itu jangan biarkan anaknya berkeliaran. Hmm. Digendong. Boleh. Mau ruku sujud, letakkan lagi di lantai, pegang. Satu tangan memegang anak. Tidak hanya satu tangan yang takut. Tergantung mana pegangan yang kuat. Itu yang menggendong, misalnya kanan, ini menggendong, ini gerak. Iya. Ini anak diletakkan, dibantu tangan kita lagi untuk meletakkan, tapi satu pegang, ini lagi bergerak. Jadi, aman sekali agama kita. Orang, biarlah anak kita dilindas mobil, yang penting salat kita khusyuk, tidak mungkin. Tidak boleh itu. Tidak peduli. Iya. Dulu kan Nabi ada orang yang mau sholat kan, ditanya dulu, sudah kamu ikat ternakmu? Ya, belum, ya ikat dulu baru pergi sholat kan. Iya kayak gitu. Begitu pentingnya kita umat Islam saling Iya. dan kita pada jamaah terutama tarawih, ketika bertarawih masuk rakaat ke 17-18 letih Istirahat dulu. sebentar mau lanjut. Saya tidak bisa ikut berjamaah witir, Pak. Ikut witir sendiri tidak apa-apa. Atau ada orang lain yang juga istirahat, temanilah dia witir. Kan berjamaah juga namanya. Iya. Jadi misalnya tarawih 20 sebelum witir imam menoleh ke makmum, bagaimana kalau kita tambah 2 rakaat lagi? Ya cukup 22. Iya. Sepakat. Lanjut. Yang tidak sepakat, mohon maaf Pak, saya sudah istirahat. Silakan. Nggak masalah. Bagus sekali agama kita ini. Iya, karena taruh ini kan intinya tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi anunya. Mau 8, 20, 22 terserah gitu. Semampunya. Begitupun yang wajibnya pun yang puasa itu. Ada orang yang bilang kalau sakit tidak boleh berkumur-kumur, Iya. Sikat gigi. sikat gigi. Ya. Padahal hadis yang menyebutkan keutamaan sikat gigi itu, misalnya Nabi berkata, la an usalli rak'ataini bisiwak ahabbu ilayya min an usalli sab'ina rak'atan bighairi siwak. Saya salah 2 rakaat dengan bergosok gigi sebelumnya, lebih kusukai dibanding salah sunat 70 rakaat tanpa siwak sebelumnya. Iya. Ini berlaku sepanjang tahun termasuk di Ramadan. Iya, supaya mulut nggak bau kan? Iya. Yang dilarang itu kan menelan air. Berkumur-kumur kan tidak menelan. Tidak ada masalah. Nah, ada yang berkata, bagaimana Pak kalau kita berkumur-kumur tiba-tiba tertelan? Ya tidak sengaja. Ya penting tidak sengaja. Iya. Kecuali orang itu, saya berniat berkumur-kumur agar sengaja, tidak sengaja menelan. Itu Iya. diberi hukum. Ya sengaja berkumur, tidak sengaja menelan. Iya. Dihukumi kumur-kumurnya memang. Tapi kalau hanya berkumur, niatnya berkumur-kumur, tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Oke, cukup panjang ya diskusinya tentang tarwi dan kepekaan sosial. Seperti biasa, ada hal yang terakhir dan penting mau disampaikan kepada para pemirsa kita, Ustaz. Silakan. Yang pertama tentang puasa, kita jangan ibadah. Ya. Mari kita nyaman dengan mudah. Jika saat berpuasa dan panas sangat terik, maka dianjurkan bagi yang berpuasa untuk terima membasahi kepala, membasahi tubuh. Itu sama karena berbuka. Iya. Ada yang berkata jangan, biarkan kita jatuh pingsan. Ini kan batal juga puasanya. Batal juga puasanya. Lebih bagus kita mandi, nggak bisa lanjut ke saat puasa. Yang kedua, ketika bertarawih, mari kita sebagai muslimah tidak saling mendiskriminasi, hanya persoalan rakaat yang berbeda. Iya. Yang tidak bertarawih pun bahkan kita apresiasi karena tetap sama-sama muslim dan muslimah. Mari kita menjadi orang yang beragama, yang memiliki toleransi, cita rasa tinggi. Iya. Di internal kita saja kita toleran, apalagi dengan non muslim. Mm-mm. Seperti itu. Yang Ada ketiga, ini baru 2 poin. Yang ketiga saya ingin sampaikan ke masyarakat, ke publik tentang tarawih dan kepedulian sosial dan puasa dan kepedulian sosial adalah bagi saudara yang sering mengundang untuk buka puasa bersama, itu baik. Tapi yang paling penting adalah perhatikan orang yang betul-betul butuh. Iya. Ya, karena sekarang ini kan musim politik. Yang diundang berpuasa kolega, ada lagi yang bisa mendulang suara. Banyak orang miskin berbeda dukungannya. Ada yang didukung, tidak diundang. Yang kasih undangan putih. Mestinya pada orang yang lebih tepat sasaran lah ya. Iya begitu sebenarnya pun lain. Jadi memang harus diganti pola pikirnya masyarakat. Jangan hanya karena undang semua karena itu tim saya. Iya. Ini jangan. Jadi Harus berlaku universal. iya, Lebih luas, bukan hanya kelompok ya.
judulnya kan undangan buka puasa. Iya. Ternyata ada judul kecilnya, khusus tim. Caranya. Nah, Di situ masalahnya. nah, ada orang yang butuh tidak. Iya. Jangan sampai kita kekenyangan gara-gara ayam goreng, Sementara yang lain kelaparan, kedua hari tidak makan. piringnya berbunyi. Iya. Ada sabda Nabi tentang itu. Kafabil mar'i isman ayyudayya man yakut. Seseorang dianggap cukup berdosa jika menyanyiakan tanggungannya. Termasuk tanggungan itu orang yang dalam jangkauan kita untuk dibantu, tapi kita sia-sia. Iya. Jadi kita harap pemerintah, pejabat yang begitu jangan diskriminasi. Ya, mungkin lagi bisa sedikit ditambahkan Ustaz tentang kepedulian sosial orang memang sangat tinggi gitu di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan itu sumbangan-sumbangan yang masuk ke panti asuhan sangat sedikit ya, berbeda anunya. Kira-kira seperti apa baiknya itu orang-orang para penyumbang lah misalnya yang ya di bulan Ramadan sangat tinggi, bahkan penuh itu panti asuhan gitu. Tapi setelah Ramadan berlalu kepekaannya agak menurun lah. Tidak seperti di waktu Ramadan. Apa ya baiknya Ustaz? Saya sering mengibaratkan hal itu pun lain dengan istilah Ramadan itu bulan kompetisi, Iya. bukan bulan latihan. Yang merupakan bulan latihan itu 11 bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan pertarungan penuh. Jadi kalau kita sudah berpuasa dan bertarawih di Ramadan, kepekaan sosial kita itu sudah khatam, kita sudah menjadi juara dunia akhirat. Iya. Maka sebagai juara tentu lebih tinggi kepedulian kita pada Pasca bulan Ramadan. berikutnya setelah Iya. Ramadan itu. Mestinya kan- begitu ya. Ya itu yang aneh sekarang. 11 bulan kita telah menjalani kehidupan, maka kita masuk bulan latihan. Masa 1 bulan latihan, 11 bulan pertarungan? Iya. 1 bulan pertarungan, 11 bulan latihan. Iya, Jadi gitu harus ya. lebih tinggi kepedulian. Sehingga di uang ini tidak disimpan terus untuk menunggu Ramadan berikutnya. Disebar saja. Saya juga ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang banyak dari rekeningnya dan hanya mengendap begitu saja. Iya, Kalau tidak tahu lagi mau dibeli apa, kalau sudah ada semua fasilitas, bagi-bagilah. 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 Dunia sudah tua ini, Iya. perbanyak pemberian agar kita bagi dia. Kalau banyak uang dari rekening dan kita mati kan banyak Iya. pertanyaan. Banyak pertanyaan, banyak tanggungannya, harta ditanya ini ya. Iya, nanti mereka panggil PPATK, panggil Kemenkeu. Jadi, ya saya kira itu lagi. Luar biasa sekali ya. Jadi memang Ustaz Satria ya, ini meskipun agak serius tetap tidak menghilangkan sisi humorisnya ya. Karena memang beliau memang terkenal dengan kemampuan apanya ya, joke ya. Meskipun malam ini kelihatan sangat serius menjelaskan tema-tema tentang tarawih dan kepekaan sosial. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih banyak kepada pemirsa yang berkenan untuk menonton video ini. Jangan lupa memberikan saran, kritik yang membangun ya. Sebaiknya hindari saja hujatan. Kalau hujatan itu niatnya untuk menjatuhkan, kalau kritik niatnya untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.